Oke teman-teman, di sini kita main Hack Commander Fantasy Heroes. Nah, permainan ini adalah permainan perang dari 4 ras ya. Teman-teman bisa memilih ras manusia, peri, grand skin atau kurcaci. Nah, di sini saya akan mengenalkan ras grand skin. Jadi, mari kita simak. Oke, di sini grand skin menghadapi masalah yaitu banjir. Nah, untuk grand skin sendiri kita memulai dengan karakter naga atau bernama Ildus gitu, dan full piece. Nah, Ildus ini adalah karakter naga dimana dia diselamatkan oleh full piece. Dulunya dia bersama para kurcaci. Oke, kita mulai. Nah, si Ildus ini memiliki kekuatan yaitu semburan api. Nah, di mana semburan api ini bisa menyebar ke lawannya. Jadi setelah kena satu kali si semburan api, maka dia akan mengurangi di tahap berikutnya. Nah, kita mulai ke tahap berikutnya. Nah, strategi saya, kita serang yang lainnya juga agar si semburan apinya terus menyebar dan terus menyebar. Itu strategi dari saya, tips dan trik lah. Oke, kita coba serang. Apakah benar dia mengeluarkan semburan api? Nah kan, oke, kurang terlihat. Coba sekali lagi, kita serang yang awal. Wah, itu dapat penyambar. Oke, kita serang yang awal. Kita serang yang awal. Apakah ada? Oh ya, ada semburan api. Baik, kita mulai saja. Kita habisi para beruang ini. Oke, nah, kita habisi beruang ini dengan karakter Ildus. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil hadiah. Nah, peti ya. Oke, kita serang beruangnya sampai beruangnya mati semua. Nah, jadi Grand Skin ini dia menghadapi masalah banjir. Jadi setiap karakter mempunyai masalahnya masing-masing, seperti manusia, peri, dan juga kurcaci. Nah, sekarang kita disuruh untuk menjalankan pasukan. Menurut saya permainan ini kayak catur, cuman bedanya kalau catur kan ada bidak, kalau ini pakai pasukan, dimana pasukannya naga, mungkinnya full piece manusia, mungkinnya terus para peri, terus kurcaci. Nah, si Eldus ini bisa menyerang menggunakan apinya, dan apinya itu bisa menyebar ke pasukan lainnya. Oke, kita lihat ya, apakah apinya akan menyebar. Oke, kita habisi dulu si pasukan itu yang terkena apinya. Oke, belum mati. Oke, kita lihat itunya. Oh ya, belum mati. Oke, apa yang menyebar atau enggak? Ya, kita serang lagi pakai pemanah. Nah, kan menyebar ke musuh atau teman yang di sampingnya, teman musuh ya, bukan teman kita. Oke, kita habisi lagi biar apinya terus menyebar dan menyebar. Jadi si api ini ketika si giliran musuh, dia menyerap apa ya, darah musuh gitu ya. Jadi membakar musuh-musuh itu sampai apinya hilang, karena api juga memiliki apa ya, memiliki daya. Jadi berapa putaran bisa hilang. Oke, kita habisi untuk bisa ke tahap selanjutnya. Di sana ada kita memakai karakter full piece di tahap kedua. Oke, kita habisi saja, guys. Ya. Oke. Udah mulai belum tahap 15. Nah, sekarang kayaknya kemenangan ada di depan mata ya, karena tinggal 2 lagi yang perlu kita habisi, pasukan dari musuh. Nah, ini kita melawan pasukan dari manusia. Nah, udah
selesai. Si Ildus mulai ke tempat si Vulpes. Nah, teman-teman, di sini adalah markasnya. Di sini ada markas. Teman-teman bisa mengupgrade pasukan, bisa mengupgrade karakter juga. Nah, di sini saya akan mengupgrade karakter si Vulpes karena kita tahap selanjutnya akan menggunakan si Vulpes. Oke, ini ada ahli permata, teman-teman bisa beli dengan harga 300 tapi belum cukup ya ini. Oke, kita mulai saja dengan menggunakan karakter Vulpes. Nah, karakter Vulpes ini adalah karakter magi ya, magi karena dia bisa berpindah udah menyerang tapi bisa berpindah tempat. Nah, jadi mengecoh musuhnya. Nah, cara untuk mengecoh musuhnya kita lihat dia serang musuh. Biar si Vulpes ini bisa berpindah tanpa terkena serangan musuh. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita lihat. Nah, ada serangnya kan ada yang kosong tuh. Nah, kita masukin si Vulpes ke itu. Nah, kita serang lagi musuh-musuhnya. Oh iya, pemanah silang itu adalah karakter dari manusia, pemanah dari manusia. Jadi pemanah silang ini kuat, namun ketika udah bergerak dia tidak bisa menyerang dulu sebelum giliran selanjutnya. Jadi teman-teman kalau melawan pemanah silang jangan sampai dalam jangka tembaknya gitu. Jadi mainkan dulu mungkin karakter si Vulpes atau karakter lainnya. Kayak Ildus juga bagus untuk melawan karakter ini, pemanah silang. Oke, kita ke pasukan kita, teman-teman. Nah, itu dia pasukan kita. Kalau biru itu belum bisa digunakan oleh kita. Kalau dia biru, kalau hijau udah bisa digunakan oleh kita. Nah, itu jangka atau daya serang musuh ya, yang XX itu. Kita tinggal klik aja musuh, daya serangnya sampai kemana, nah kita bisa hindari itu. Nah, itu yang kayak perisai itu adalah daya lindung suatu tempat. Jadi kita bisa berlindung di pohon, entah kita berlindung di kayak benteng gitu. Jadi ketika musuh menyerang itu tidak terlalu sakit. Oke, kita mulai peperangan kali ini. Oke, Vulpes akan menyerang, tunggu saja pembalasannya. Oke, Vulpes siap. Oke, iya Vulpes bukan Ildus. Saya hampir lupa. Nah, kita bisa batal menyerang kalau misalnya kita belum menyerang dan atau salah melangkah, kita bisa batal melangkah. Atau teman-teman bisa klik tombol itu fitur ulangi. Nah, itu kita cek daya serangnya dan siapa musuh. Nah, contoh kita di dalam daya serang musuh seperti pemanah silang ini. Nah kan pasti teman-teman kena, dan kenanya lumayan pemanah silang ini, meskipun dia cuma 5 pasukan tapi wah udah menghabiskan 2 pasukan kita gitu. Wah. Nah, sekarang kita serang pedang melawan pemanah silang. Dan si Vulpes melawan pemanah silang. Nah kan efektif sekali ya Vulpes ini. Apalagi udah di upgrade untuk menembus jirah. Wah, itu udah sakit itu. Nah, sekarang kita nikmati pertempuran ini, teman-teman. Pertempuran antara Greenskin melawan manusia. Nah, ini penombak ya. Penombak itu sakit ke kayak kavaleri gitu, kayak kuda. Sakit banget. Jadi tapi penombak ini bisa dikalahkan oleh pedang mungkin ya, oleh kenaik kayak pendekar goblin kalau di Greenskin ya, ataupun panglima Ox. Oke, kita habisi saja teman-teman. Di sini agak serak juga ya suara saya. Aduh, maafkan. Ya,
hampir menang meskipun ya ada yang meninggoy ya pasukan kita, tapi gak apa-apa lah, yang penting kita menang ya. Udah habisin full piece. Tidak habis, udah mati. Nah satu lagi ding, ayo satu lagi, sip. Nah, aduh kata si Ildus. Ildus ini naga yang konyol juga meskipun dia garang. Nah kita upgrade ya si Ildus, karena tahap selanjutnya kita memakai si Ildus. Nah semburan naganya di upgrade untuk bisa menyembur ketika membunuh itu, menyebarnya ke banyak pasukan lainnya. Nah di sini kita bisa beli permata ya, pakai koin 300 koin. Nah terus pemulihan, jadi bisa memulihkan ketika diserang musuh. Nah mungkin segitu aja teman-teman untuk pengenalan game ini. Semoga teman-teman sehat dan selamat mencoba ya. Game ini seru banget kok. Ya terima kasih.